Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga dalam keadaan tetap sehat dan dalam keadaan tetap semangat dalam menjalani proses perkuliahan. Pada pertemuan kali ini, kita sudah memasuki tema atau materi yang baru atau tema yang lain, karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai latar belakang atau pendahuluan pada sebuah karya tulis ilmiah. Dan pada sesi kali ini, kita akan berbicara mengenai bagian lainnya dari karya tulis ilmiah, yaitu kerangka teoritis atau kerangka teori. Oleh karena itu, saya akan meng-share bahan perkuliahan kita pada kali ini. Baik, rekan-rekan mahasiswa, di layar saudara sudah terdapat satu PowerPoint, yaitu berjudul Menyusun Kerangka Teori pada Karya Tulis Ilmiah. Nah, pada sesi kali ini kita akan memahami bagaimana menyusun sebuah kerangka teori, apa itu teori, dan bagaimana cara menyusunnya. Ya. Jadi ini sangat penting, karena dalam sebuah karya tulis ilmiah, teori ini nanti kita akan tahu kegunaannya untuk apa, dan apa pentingnya kerangka teori. Inilah yang membedakan karya tulis populis lainnya yang ditulis oleh penulis pada umumnya, baik itu di media massa, dalam bentuk opini, ataupun dalam bentuk lainnya. Nah, ini yang membedakannya antara opini, feature, atau juga karya tulis ilmiah. Ini yang membedakannya. Di karya tulis ilmiah terdapat kerangka teori sebagai bukti bahwa apa yang dibahas, dikaji, dianalisis, dan diuji itu sifatnya adalah ilmiah. Jadi tidak asumsi belaka. Ya. Nah, sebelum kita melakukan pengujian dalam karya tulis ilmiah terhadap suatu fenomena, maka kita membutuhkan teori sebagai alat atau sebagai pisau analisis untuk kita memecahkan sebuah masalah, memecahkan sebuah problem yang ingin kita tulis. Problem itu bisa macam-macam, tergantung kita menulis tentang apa, tergantung kita diperintah menulis tentang apa, temanya apa. Nah, disitulah nanti kerangka teori dibutuhkan. Baik, rekan-rekan, mahasiswa sekalian, ini ada pengertian apa itu teori, konsep, dan proposisi. Nah, jadi untuk menyusun kerangka teori yang baik, maka kita harus memahami apa itu teori, konsep, dan proposisi. Jadi harus dipahami dulu definisi-definisinya, harus dipahami dulu batasan-batasannya. Jika tidak, maka kita akan bingung teori itu sebenarnya seperti apa, konsep itu sebenarnya seperti apa, dan proposisi seperti apa, dan menyusunnya bagaimana. Ya, nah ini adalah landasan-landasan teoritis. Nah, saya juga menggunakan landasan teoritis. Ya, nah apa itu teori? Teori adalah seperangkat konsep, ya, seperangkat konsep, definisi, ya, definisi, dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Ya, jadi teori itu adalah seperangkat konsep. Nah, konsep itu apa? Nanti kita akan jelaskan. Definisi-definisi dan preposisi yang tersusun secara sistematis. Jadi dia harus tersusun secara tersistematis. Jadi tidak boleh abstrak, tidak boleh acak. Karena dalam karya tulis ilmiah, kita mau menyelesaikan masalah dengan sistematis. Nah, itu berbedanya berpikir ilmiah dengan berpikir nalar, ya, berpikir ilmiah dan alamiah. Kalau ilmiah, dia sistematis, runut. Nah, jadi dia memiliki metodologi. Nah, itulah metodologinya itu salah satunya adalah runut, berpikir secara sistematis dan runut. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan kerangka teori. Nah, membutuhkan teori-teori yang menyusun konsep, definisi, preposisi itu disusun secara sistematis. Sehingga kita dapat menggunakan atau dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Jadi mau kita pecahkan fenomena tertentu, kita mau bahas masalah-masalah tertentu, mau kita selesaikan fenomena tertentu, masalah tertentu, dengan cara sistematis dan ilmiah. Jadi bukan semata-mata asumsi, ya, tapi dia memiliki dasar, memiliki landasan, ya. Oleh karena itu karya tulis ilmiah itu salah satu penguatannya adalah landasannya. Nah, landasannya di mana? Yaitu di teori. Nah, di dalam teori itu ada seperangkat konsep. Nah, apa itu konsep? Konsep itu adalah gambaran tentang batasan fenomena. Nanti kita contohkan yang mana yang konsep, yang mana yang teori. Nah, konsep, kita kembali kepada definisi ini. Konsep adalah gambaran tentang batasan fenomena. Jadi kita meneliti ini banyak fenomena, apalagi ilmu sosial. Ya. Kalau mungkin di mata kuliah bahasa Indonesia sudah dibatasi, ada fenomena pelayanan, ada fenomena pengaturan atau kebijakan,
ada fenomena pemberdayaan dan juga pembangunan. Nah, ini fenomena-fenomena. Nah, untuk membatasi fenomena-fenomena ini jangan sampai memiliki arti yang sangat luas, maka kita harus memakai konsep. Nah, misalnya konsep pelayanan. Apa itu pelayanan? Maka kita harus cari konsep itu. Ya, konsep pelayanan itu seperti apa? Kita harus batasi konsepnya. Karena kalau tidak, kita bisa menerjemahkan pelayanan dengan banyak pengertian. Itu yang nanti akan menyebabkan karya tulis ilmiah kita menjadi tidak ilmiah. Atau kita bisa menjelaskan fenomena pelayanan dengan asumsi. Begitu juga dengan fenomena-fenomena lainnya yang sesuai dengan tema-tema karya tulis ilmiah yang mau disusun. Nah, kalau misalnya fenomena kebijakan, kebijakan pemerintah, kebijakan publik, kita harus tahu dulu batasan fenomena itu. Fenomena kebijakan itu seperti apa? Apa itu kebijakan? Dijawabnya dengan konsep, bukan dengan asumsi. Karena asumsi itu tidak ilmiah, atau tidak diuji, atau belum tentu benar secara pengujiannya. Tapi konsep sudah diuji. Karena konsep ini sudah dilakukan penelitian, sudah dilakukan oleh pengujian-pengujian oleh peneliti-peneliti atau akademisi-akademisi sebelumnya. Maka konsep nanti kita harus merujuk pada konsep siapa. Karena konsep itu lahir dari sebuah pengujian. Nah, pengujian itu biasanya bentuknya penelitian. Maka oleh karena itu, bentuk penelitian itu bisa dalam bentuk skripsi, jurnal, tesis, disertasi, ataupun hal-hal yang sifatnya laporan penelitian. Nah, makanya konsep harus kita rujuk, harus kita sitasi. Karena memang konsep yang baik adalah sudah dipublikasi, karena sudah diuji. Kalau sudah dipublikasi berarti konsep itu sudah diuji, sudah dilakukan penelitian, sudah dikaji. Ya, maka batasan fenomenanya jadi valid. Jika belum, maka yang dikhawatirkan adalah batasan fenomenanya menjadi baru asumsi, baru prediksi. Ya, makanya konsep kita harus bisa memahami gambaran-gambaran tentang batasan-batasan fenomena. Oke. Nah, bisa juga pengertiannya istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian. Ini pendapat Singarimbun dan Effendi, ya. Itu harusnya ada tanda kurung tuh ya di depan nama Singarimbun. Ya. Nah, jadi apa maksudnya? Jadi konsep itu bisa juga dalam bentuk istilah, ya, istilah pelayanan misalnya. Apa itu pengertian? Atau definisi, ya. Definisi apa yang digunakan terhadap suatu fenomena, ya. Definisi pelayanan itu apa? Nah, jadi dia masih abstrak, namanya juga konsep, ya. Misalnya kursi, ya. Kursi itu apa? Jadi kita tidak bisa mendefinisikan kursi dengan asumsi. Bisa saja kursi itu adalah barang yang memiliki atau barang yang memiliki kaki atau barang yang berkaki 4. Wah, ini kan asumsi. Ya, asumsi, kalau dari asumsi maka nanti terjemahannya jadi bermacam-macam. Nah, oleh karena itu, untuk menggambarkan sesuatu barang seperti kursi tadi, kita harus dapatkan konsep kursi itu apa. Nah, ingat, konsep adalah sesuatu yang sudah diuji kebenarannya. Maka kita harus mencari referensi definisi kursi itu apa. Itu misal contoh, ya. Contohnya satu konsep. Nah, jadi konsep itu bisa berbentuk istilah atau definisi yang digunakan menggambarkan secara abstrak suatu kejadian. Ya, ada kejadian pelayanan, kejadian pemberdayaan, itu kalau dalam ilmu pemerintahan, ya, keadaan, kelompok, atau individu, atau suatu barang, ya, yang menjadi pusat perhatian kita dalam menulis atau mengkaji. Jadi konsep itu adalah batasan fenomena. Nah, untuk membatasi pola pemikiran kita, untuk membatasi apa yang kita tulis, dan untuk menganalisis apa yang kita tulis, itu kita membutuhkan konsep. Dan konsep yang baik itu adalah konsep yang sudah mengalami pengujian. Pengujian yang baik itu adalah melalui sebuah penelitian. Dan penelitian yang baik itu dan sudah teruji itu adalah penelitian yang sudah terpublikasi. Oleh karena itu, untuk mendapatkan konsep, kita harus merujuk atau mensitasi pada hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi. Sudah diuji itu melalui penelitian yang baik itu sudah dipublikasi. Nah, maka harus mencari sesuatu yang sudah dipublikasi. Nah, karena sesuatu yang dipublikasi itu artinya dia sudah teruji secara validitas dan konsep-konsepnya sudah teruji secara ilmiah. Nah, ada juga satu istilah lagi yang kita sebut dengan proposisi, ya. Beda dengan preposisi dan proposisi. Di sini adalah proposisi. Proposisi adalah hubungan logis antara dua konsep. Kalau konsep itu bisa tunggal, ya. Misalnya konsep pemberdayaan saja. Jadi hanya pemberdayaan saja. Tetapi kalau misalnya pemberdayaan masyarakat, itu sudah proposisi. Pemberdayaan punya konsep sendiri, masyarakat punya konsep sendiri.
Tapi ketika kita gabungkan pemberdayaan masyarakat, maka disebut dengan proposisi. Di dalam sebuah judul karya tulis ilmiah kita kan tidak mungkin hanya terdiri dari satu konsep. Dia pasti terdiri dari beberapa konsep yang kemudian menjadi proposisi, proposisi menjadi judul yang kita ingin bahas atau ingin kita selesaikan. Oke. Selanjutnya, di dalam penelitian atau dalam sebuah kajian atau dalam sebuah karya tulis ilmiah ada yang disebut dengan variabel. Apa itu variabel? Pengertiannya sesuatu varian yang memiliki nilai. Jadi di dalam konsep itu atau di dalam proposisi dalam sebuah judul kita atau gabungan beberapa proposisi itu memiliki variabel. Apa variabel itu? Varian yang memiliki nilai. Ada sesuatu yang ingin kita nilai. Variabel juga merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja, tergantung apa yang kita tulis. Ya, pelayanan misalnya. Nah, pelayanan itu baru konsep. Pelayanan publik proposisi. Tapi apakah pelayanan publik itu sesuatu yang ingin kita nilai? Nah, makanya di situ kita harus menentukan variabel. Ya. Variabel itu apa? Varian yang memiliki nilai. Variabel juga merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh penulis untuk diberikan penilaian. Nah, ya, jadi variabel ini penulis yang menentukan. Atau sudut pandang atau bahasanya variabel ini adalah fokus dari sebuah karya tulis ilmiah. Fokusnya apa? Konsep apa, preposisi apa yang mau dinilai oleh penulis. Nah, variabel ini bisa tunggal, bisa satu variabel, atau beberapa variabel. Variabel ini ada dua jenis. Ada variabel terikat, yang disebut dengan variabel dependen. Variabel dependen ini adalah variabel yang memang menjadi fokus utama. Ya, variabel yang terikat. Misalnya pengaruh pendapatan kerja kepada pengaruh pendapatan kerja pada inovasi kerja. Berarti yang terikatnya apa? Inovasi kerjanya itu yang terikat. Nah, ya, inovasi kerjanya itu yang terikat. Apakah inovasi itu dipengaruhi oleh pendapatan kerja? Ya. Nah, pendapatan kerja itu disebut dengan variabel independen, variabel bebas. Karena apa? Dia adalah variabel yang mencoba mempengaruhi, nilai yang coba mempengaruhi variabel atau nilai yang terikat, apakah nanti nilai yang terikat itu berubah atau tidak. Nah, kita kan ingin meramalkan, misalnya kalau dengan dua variabel, judulnya seperti tadi tuh, pengaruh pendapatan kerja atau pengaruh kinerja, atau saya pakai judulnya tadi, pengaruh pendapatan kerja dengan inovasi kerja. Kita mau uji, apakah inovasi kerja pada individu tertentu meningkat dengan pendapatan kerja atau tidak. Nah, kita uji. Maka yang kita uji itu adalah inovasi kerjanya. Nah, untuk menguji inovasi kerja, ya, maka kita butuh variabel pendapatan kerja. Nah, jadi ada variabel terikatnya adalah inovasi kerja, yang mau kita uji adalah inovasi kerjanya, baik atau tidak, meningkat atau tidak, lebih inovatif atau tidak, tapi kita mau uji pakai apa? Pakai pendapatan kerja. Misalnya seperti itu tuh contoh dua variabel. Dan variabel itu bisa banyak, tergantung kita mau meneliti sejauh mana dan seluas apa. Karena dalam sebuah penelitian harus ada batasan. Tidak boleh kita memakai banyak variabel yang justru tidak menghasilkan apa-apa. Ya. Nah, nanti saya akan contohkan bagaimana variabel itu. Nah, sekarang kita akan menyusun kerangka teori. Ya. Apa itu kerangka teori? Sekumpulan proposisi. Nah, ingat, sekumpulan proposisi. Berarti sekumpulan konsep-konsep yang saling berhubungan, dan juga bisa saja sekumpulan konsep. Nah, tapi biasanya konsep ini kalau sudah berhubungan, dia jadi proposisi yang relevan dengan variabel penelitian. Nah, yang relevan dengan variabel penelitian atau kajian sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah yang sedang diteliti atau dikaji. Jadi, kerangka teori ini dia sekumpulan, nama juga kerangka, sekumpulan preposisi. Preposisi tadi sudah kita jelaskan pengertiannya, nanti saudara bisa cek lagi pada PPT ini, nanti juga saya akan bagikan. Juga dapat menyaksikan video ini diulang lagi tadi, apa itu preposisi, apa itu konsep. Jadi kerangka teori itu adalah sekumpulan preposisi, ya, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan variabel, ya, varian yang memiliki nilai tadi, variabel penelitian atau kajian yang digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah yang diteliti. Jadi apa pentingnya kerangka teori? Dia sebagai dasar, sebagai landasan untuk menyelesaikan masalah yang kita teliti. Ya,
Jadi misalnya kita mengkaji tentang pelayanan, kita mengkaji tentang pemberdayaan. Nah, untuk menyelesaikan, untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat itu dengan yang baik atau yang optimal, itu kita butuh dasar. Nah, dasar itu kita harus susun, ya, preposisi-preposisi yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat atau konsep-konsep yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Kita susun dulu menjadi sebuah kerangka teori, di mana kerangka teori itu akan kita jadikan landasan untuk menganalisa bagaimana pemberdayaan masyarakat yang sebenarnya baik dan optimal dilakukan oleh unit tertentu, dilakukan oleh kelompok tertentu kepada kelompok yang lain. Sehingga konsep pemberdayaan itu benar-benar tercapai. Nah, ya, makanya kita butuh preposisi dan konsep. Ya, nanti saya contohkan lebih konkret. Oke, itu definisi-definisinya. Silakan nanti dipahami. Oke. Nah, baik, saya akan contohkan satu bentuk kerangka teoritis atau kerangka teori, berikut juga yang mana yang namanya variabel, yang mana yang konsep, yang mana preposisi, yang mana teori. Oke. Nah, kita besarkan sedikit biar jelas. Oke. Ini ada penelitian saya yang saya lakukan pada tahun 2019, penelitian yang lolos didanai oleh Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Kemenristek sebelum jadi Dikbud. Ini lewat penelitian dosen pemula, jadi ini adalah penelitian hibah dari pemerintah pusat kepada kami, dosen institusi Polres Haji. Dan saya coba mencontohkan kerangka teori yang ada pada penelitian ini. Penelitian ini berjudul Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat dengan Skema Hutan Kemasyarakatan pada Desa Pesisir Kabupaten Bintan. Nah, yang mana yang namanya konsep. Nah, ya, kita harus simak lagi tadi apa itu konsep, ya. Pengertian konsep itu apa? Nah, yang namanya konsep, ya, seperti yang sudah jelaskan tadi, ya, kita bisa balik lagi konsep itu apa. Nah, kita lihat sama-sama biar agak lebih mudah. Nah, konsep gambaran tentang batasan fenomena. Ya, konsep adalah gambaran tentang batasan fenomena. Oke. Nah, coba kita lihat. Oke. Nah, kita kembali share. Ya, konsep itu apa? Batasan, gambaran tentang batasan sebuah fenomena. Jadi, batasan sebuah fenomena. Nah, kita lihat di situ. Ini kawan-kawan bisa lihat pengertian-pengertian lagi atau nanti bisa melihat lebih lanjut. Nah, yang mana yang sebuah konsep. Nah, sekarang kita ingin meneliti atau mengkaji tentang fenomena pemberdayaan masyarakat. Jadi, yang di sini, yang penulis atau peneliti ingin nilai adalah variabel pemberdayaan masyarakat. Jadi, ini yang dinilai, ya. Jadi, variabel utamanya atau fokus utamanya atau variabel dependennya adalah pemberdayaan masyarakat. Nah, konsep itu kan batasan tentang fenomena. Nah, ya, ada fenomena pemberdayaan. Nah, maka pemberdayaan ini memiliki konsep sendiri, ya, istilah sendiri dia. Ya, masyarakat juga punya istilah dan definisi sendiri. Sekarang bagaimana dia menjadi pemberdayaan masyarakat? Maka kita harus hubungkan. Ya, konsepnya harus kita preposisikan dulu. Jadi konsep pemberdayaan dan masyarakat itu kita gabungkan, kita proposisikan, maka dia jadi satu konsep lagi, yaitu pemberdayaan masyarakat. Nah, ini awalnya kalau dia individu-individu, dia baru konsep, ada konsep pemberdayaan. Untuk membatasi apa sih pemberdayaan itu, maka kita harus cari istilah apa itu pemberdayaan. Masyarakat. Untuk membatasi apa sebenarnya masyarakat, definisi masyarakat, kita tidak boleh berasumsi, tapi kita harus mencari definisi dan istilah dari masyarakat. Sekarang, variabel kita adalah pemberdayaan masyarakat. Sudah jadi proposisi dia. Maka kita mau tidak mau harus mencari istilah, definisi apa itu pemberdayaan masyarakat. Sehingga ini jadi konsep baru dia. Setelah dari konsep-konsep pemberdayaan dan konsep masyarakat, kita preposisikan, ya, dua konsep yang saling berhubungan, ini jadi proposisi, kita terjemahkan. Kita harus mencari definisi apa itu pemberdayaan masyarakat, apa itu yang lainnya nanti. Nah, ya. Jadi harus kita harus mencari definisi apa itu pemberdayaan masyarakat.
Nah, karena kalau tidak nanti kita akan definisikannya secara luas, pakai asumsi. Jadi kalau udah pakai asumsi nanti ini akan menjadi pengertian yang berbeda-beda, definisi yang berbeda-beda. Maka oleh karena itu, kita harus mencari definisi dari pemberdayaan masyarakat, konsep pemberdayaan masyarakat. Ingat tadi konsep berasal dari sebuah pengujian-pengujian. Kita harus batasi fenomena pemberdayaan masyarakat itu lewat sesuatu yang sudah dilakukan pengujian. Pengujian itu dilakukan oleh penelitian, penelitian yang baik itu sudah terpublikasi. Maka kita harus cari referensi atau mensitasi referensi yang berkaitan dengan istilah-istilah atau definisi-definisi pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat menjadi variabel ya di sini. Namun, kita apakah sudah bisa menyelesaikan masalah? Belum. Preposisi pemberdayaan masyarakat atau konsep pemberdayaan masyarakat yang sudah digabungkan tadi antara pemberdayaan masyarakat menjadi konsep pemberdayaan masyarakat ini nggak bisa diapa-apakan ketika kita tidak mempreposisikan lagi ya dengan konsep-konsep lain. Nah, maka ada variabel lain yang harus kita cari supaya masalah pemberdayaan masyarakat dapat kita analisa. Nah, apa dia? Ada variabel bebasnya. Kalau tadi ada variabel terikat, pemberdayaan masyarakat, ada variabel bebas, yaitu evaluasi program. Nah, ini juga konsep. Evaluasi itu konsep, ya. Program juga konsep. Lalu apakah bisa kita teliti satu-satu atau kita kaji satu-satu? Tidak bisa. Maka harus kita preposisikan, kita hubungkan kedua konsep, evaluasi program. Maka mau tidak mau, kita harus cari istilah, kita harus cari definisi, apa itu evaluasi, konsep evaluasi program. Ingat, konsep yang baik, dia adalah sudah melakukan pengujian. Pengujian itu dilakukan oleh penelitian, dan penelitian yang baik sudah dipublikasi. Maka kita harus merujuk kepada konsep-konsep yang sudah diuji dalam sebuah penelitian-penelitian lainnya tentang berkaitan dengan evaluasi program. Nah, jadi variabelnya yang bebas adalah evaluasi program, yang terikat adalah pemberdayaan masyarakat. Lalu ternyata sang peneliti, dia tidak saja meneliti variabel atau konsep pemberdayaan masyarakat secara umum. Dia lebih menspesifikkan pemberdayaan masyarakat dengan skema hutan kemasyarakatan. Ada konsep lain lagi di sini, ada preposisi lain lagi di sini, ada konsep baru lagi. Hutan itu konsep sendiri. Pasti kita bisa cari apa itu definisi hutan. Kemasyarakatan juga punya definisi dan istilah sendiri, punya konsep sendiri. Nah, oleh karena itu, agar ini bisa kita analisa, maka kita preposisikan, kita hubungkan dua konsep ini. Jadi hutan kemasyarakatan. Jadilah dia konsep hutan kemasyarakatan. Maka kita harus cari nanti istilah, definisi, atau konsep-konsep yang berkaitan dengan hutan kemasyarakatan. Jadi fokus kita di sini adalah bukan saja pemberdayaan masyarakat secara umum, tapi fokus kita di sini adalah pemberdayaan masyarakat dengan skema hutan kemasyarakatan. Jadi konsepnya, preposisinya sudah panjang seperti ini. Pemberdayaan masyarakat dengan skema hutan kemasyarakatan. Nah, inilah dia preposisi. Maka setelah digabungkan ini, maka kita akan cari beberapa konsep. Konsep pemberdayaan masyarakat, konsep hutan kemasyarakatan itu apa, dan sebagainya. Nah, ini variabel terikatnya. Namun tidak bisa kita analisa jika tidak ada variabel bebasnya. Ada variabel X dan variabel Y-nya. Ya. Maka variabel bebasnya adalah evaluasi program. Jadi kita mau apakan, yang mau kita uji apa dari pemberdayaan masyarakat ini, yang mau kita uji adalah programnya. Nah, ya, yang mau kita uji adalah programnya. Maka programnya dilakukan pengujian secara evaluatif. Maka yang digunakan konsep evaluasi program. Terhadap apa? Pemberdayaan masyarakat dengan skema hutan kemasyarakatan. Nah, di mana teori? Teori nanti setelah selesai penelitian akan muncul teori pemberdayaan masyarakat dengan skema hutan kemasyarakatan. Itu teori. Berdasarkan hasil pengujian, apakah pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan hutan kemasyarakatan. Pemberdayaan masyarakat ini ada program. Ya, konsep pemberdayaan masyarakat ini dia dilihat dari apa? Dari program. Program diapakan? Dievaluasi. Jadi kita harus cari itu konsep-konsep itu. Nah, setelah kita analisa konsep-konsep yang tadi itu, preposisi-posisi semua yang ada di judul ini, maka baru lahirlah teori. Apakah akan ada teori bahwa hutan kemasyarakatan itu bisa menjadi salah satu program pemberdayaan masyarakat? Itu teorinya, teori yang dibangun. Tapi kita belum bangun teori, karena kita akan melakukan pengujian lewat penelitian ini.
Maka yang kita pahami adalah konsep dan proposisi dulu, dan variabel. Ya. Jadi konsepnya awalnya adalah pemberdayaan masyarakat, ya satu-satu. Ini masing-masing punya adalah konsep. Namun dipreposisikan jadi konsep baru lagi, ya. Maka pemberdayaan masyarakat ini konsep, hutan kemasyarakatan konsep, evaluasi program adalah konsep. Nah, baru kita susun menjadi kerangka teoritis. Jadi dari berbagai konsep yang dalam judul ini kan kita pasti bingung nih, kita mau kaji yang mana? Yang mana mau kita selesaikan? Sebenarnya simple. Yang mau kita selesaikan adalah variabel terikatnya. Yang kita nilai, atau dalam bahasa beberapa akademisi, fokusnya. Fokus kita yang mau kita selesaikan, mau kita analisa yang mana? Pemberdayaan masyarakat dengan skema hutan kemasyarakatan. Dengan cara apa kita menyelesaikan pemberdayaan masyarakat? Kita mau menyelesaikannya dengan evaluasi program. Nah, berarti kita boleh mulai kerangka teori dari mana? Kita boleh mulai dari pemberdayaan masyarakat juga boleh. Kerangka teori, ingat, yang kerangka itu berarti dia susunan. Kerangka manusia kan susunan. Ada jelas susunannya sistematis. Nah, disinilah sistematisnya yang nampak. Harus sistematis dia. Kerangka teori itu sistematis. Sesuai dengan variabel utama yang kita harus kaji. Sesuai dengan fokus utama yang harus kita kaji. Maka, pemberdayaan masyarakat di sini, kita dapat mulai dari konsep pemberdayaan masyarakat. Nah, karena dia menjadi satu tadi, kita preposisikan dengan hutan kemasyarakatan, maka kita mulai dengan pemberdayaan masyarakat dan hutan kemasyarakatan, atau sebaliknya, hutan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Baru nanti kita susun teori selanjutnya pada kerangka selanjutnya, yaitu evaluasi program. Nah, kita susun pertama, kita cari konsep-konsep hutan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, kita carilah konsep itu dari pengertian-pengertian, dari definisi-definisi, dari penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan dan sudah terpublikasi. Ingat tadi, konsep yang baik adalah konsep yang sudah mengalami pengujian. Pengujian itu dilakukan oleh penelitian. Penelitian yang baik itu sudah terpublikasi. Maka rujukan kita harus dalam frame itu, yaitu sudah teruji di dalam sebuah penelitiannya sudah terpublikasi. Maka bisa kita rujuk dari jurnal, bisa kita citasi atau kita rujuk dari buku, ya. Jadi yang belum teruji itu nggak bisa kita ambil, ya. Belum terpublikasi nggak bisa kita ambil. Namanya masih asumsi. Bisa kita ambil tapi konsep itu jadi tidak valid. Validitas konsep itu ketika dia sudah teruji, ya, dalam sebuah penelitian, sudah terpublikasi, sumbernya jelas, fakta, akurat, ya. Sebagaimana kita kemarin belajar tentang data. Ya, ini juga data, tapi datanya sudah bersifat teoritik, bukan lagi sifat empirik. Dan data teoritik digunakan untuk menyelesaikan masalah. Oke? Maka kita carilah konsep-konsep dari variabel hutan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Ini bisa dibalik juga boleh. Ya, karena variabel kita pemberdayaan masyarakat. Kita jelaskan, kita carilah definisi-definisi, penelitian-penelitian, ya, yang berhubungan dengan kedua konsep, atau berhubungan dengan konsep hutan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, atau nanti berhubungan dengan penelitian rekan-rekan, misalnya tentang pelayanan, ya, maka konsepnya adalah konsep tentang pelayanan. Nah, tergantung apakah pelayanan itu menjadi variabel atau tidak. Kalau dia menjadi variabel dan variabel terikat dan menjadi fokus, nah, maka kerangka teorinya dimulai dari itu. Nah, kita cari nih definisi-definisi, ya. Cara penulisannya sama seperti kita mengutip, ya, lakukan pengutipan. Kemarin kita melakukan pengutipan dengan Mendeley, maka nanti cara menyusun kerangka teorinya juga harus melakukan pengutipan dengan Mendeley. Ini karena permintaan proposal penelitiannya seperti ini, menggunakan metode angka-angka, saya gunakan seperti ini. Jadi karena metode pengutipan itu banyak sekali, jadi kita harus mengikuti arahan apa yang diinginkan. Nah, di tugas bahasa Indonesia kita adalah menggunakan dengan kutipan Mendeley, ya. Mendeley-nya pun kita gunakan adalah dengan apa style, oke? Nah, jadi nanti dikutip, diambil konsep itu bisa definisi, bisa istilah, atau bisa sesuatu hal yang berkaitan dengan konsep itu. Jadi bukan saja definisi, sesuatu yang berkaitan dengan konsep itu, intinya dia dalam sebuah penelitian yang sudah teruji lah, ya. Sesuatu yang berkaitan dengan konsep hutan kemasyarakatan misalnya, atau sesuatu yang berhubungan dengan konsep pemberdayaan masyarakat, apapun itu. Apakah itu definisi, apakah itu penelitian-penelitian yang terdahulu menjelaskan
konsep-konsep ini boleh kita ambil. Jadi bukan saja definisi-definisi, atau kriteria-kriteria, atau kategori-kategori, atau ciri-ciri. Nah, bisa. Jadi bisa bukan saja definisi, bisa sesuatu yang menjelaskan tentang konsep itu, bisa ciri-ciri yang menjelaskan konsep itu, bisa kategori-kategori yang menjelaskan konsep-konsep itu. Jadi bisa diambil nanti di situ. Nah, kita jelaskan sampai habis. Tergantung kita mau sepanjang mana membatasi konsep itu. Nah, sudah habis kita batasi konsep. Namanya juga konsep itu kan batasan terhadap suatu fenomena. Jadi kita harus memberi batasan. Sejauh mana kita mau membahas konsep itu. Kalau terlalu panjang nanti jadinya bias, ya. Maka kita harus bisa batasi. Konsep pelayanan itu sampai mana mau kita batasi? Bicara kualitas atau sampai dengan kepuasan. Nah, itu beda lagi. Misalnya saya angkat sebuah tema pelayanan. Pelayanan itu banyak konsepnya. Ada konsep kualitas pelayanan, ada kepuasan pelayanan. Nah, harus kita batasi. Pelayanan itu bicara pada kepuasan pelayanan, kualitas pelayanan, atau penyelenggaraan pelayanan. Nah, jadi nanti penulislah yang membatasinya. Sesuai dengan dia mendapatkan kedalaman konsep itu sejauh mana dia membaca. Jadi kalau dia banyak membaca penelitian-penelitian, dia banyak membaca jurnal-jurnal, berarti dia semakin dalam. Tapi semakin dalam pun tetap harus dibatasi. Sampai mana konsep itu harus dibatasi? Karena dia mau menyelesaikan variabel itu sampai batas mana. Jadi tidak terlalu luas. Nanti kalau terlalu luas, bias. Kemana-mana nanti penelitiannya. Oke? Nah, sudah selesai, maka kita cari lagi. Konsep mana yang belum kita bahas? Nah, belum kita batasi. Kalau konsep pemberdayaan masyarakat dan hutan kemasyarakatan sudah kita selesai, kita batasi, fokus ini sudah selesai kita jelaskan, maka ada konsep evaluasi program yang harus kita jelaskan. Nah, maka evaluasi program dijelaskan di sini. Konsep evaluasi dan evaluasi formatif. Jadi kita cari di situ konsep evaluasi. Bisa pengertian, bisa istilah, bisa definisi, bisa kategorisasi, bisa ciri-ciri. Jadi tergantung nanti sejauh mana, seluas mana kita mencari konsep itu. Ya. Nah, sudah selesai semua dalam ini. Ini lalu apa ini? Ini cuma lokasi. Jadi penelitian yang baik itu harus ada fokus dan lokus. Fokusnya adalah pemberdayaan masyarakat dengan skema hutan kemasyarakatan. Ya, sebagai variabel terikat, variabel bebasnya evaluasi program. Ini variabel terikatnya dependent variable. Ini independent variable. Nah, ini fokusnya ada dua. Fokus pertama, variabel pertama pemberdayaan masyarakat dengan skema hutan kemasyarakatan. Fokus kedua atau variabel kedua adalah evaluasi program. Ada lokus, Desa Pesisir Kabupaten Bintan. Jadi tidak bisa juga kita buat judul kita hilangkan ini. Kalau kita hilangkan evaluasi program pemberdayaan masyarakat dengan skema hutan kemasyarakatan, di mana? Nah, fokusnya sudah jelas, konsepnya sudah jelas, tapi di mananya masih abstrak nanti kalau tidak ada lokus. Maka penelitian yang baik harus ada lokus. Karena lokus ini yang akan menentukan fenomena yang kemarin kita tulis pada latar belakang. Ya, jadi lokus itu menentukan fenomena. Karena kita mau menyelesaikan fenomena itu berdasarkan lokusnya. Kalau lokusnya tidak jelas, lokasinya tidak jelas, maka penyelesaian yang kita lakukan pada karya tulis ilmiah kita juga menjadi tidak jelas, menjadi bias. Karena kenapa kita butuh lokus? Kita mau menyelesaikan masalah pada lingkup tertentu. Nah, pendidikan kita kan masih S1 nih, ya. Orang S1, mahasiswa S1 berbeda nanti menyelesaikan masalahnya pada fokus yang mana. Ya, misalnya dia menyelesaikan lokus pada daerah saja. S2 dia antar daerah, antar provinsi. S3 bisa nasional. Jadi tergantung dengan tingkat pendidikannya juga. Jangan juga nanti mahasiswa strata 1 punya lokus yang besar. Belum sampai ilmunya untuk mengkaji sampai situ. Ya, jadi lokus itu juga dibatasi dengan kemampuan pendidikan kita. Tingkat pendidikan kita. Ya. Nah, jadi ada fokus. Fokus itu terdiri dua. Di sini kalau dari judul ini ada dua. Pemberdayaan masyarakat dengan skema hutan kemasyarakatan. Dan fokusnya evaluasi program. Dan lokusnya, batasan tempatnya adalah Desa Pesisir Kabupaten Bintan. Ini ada lagi sebenarnya di dalam metodologi penelitian dijelaskan lagi. Bahkan sampai spesifik di mana desa pesisirnya. Ya. Nah, setelah konsep atau kerangka teori kita susun dengan baik, langkah lebih baiknya kita buat kerangka berpikir. Ya. Atau sebelum kita menyusun kerangka teori, kita bisa nyusun ini.
Jadi kerangka berpikir ini untuk apa? Untuk menyusun konsep-konsep mana yang mau kita preposisikan, mau kita proposisikan, mau kita hubungkan. Atau proposisi-proposisi mana yang akan kita hubungkan, yang mau kita gandeng, yang mau kita uji, sehingga nanti yang kita selesaikan atau penelitian yang kita selesaikan itu memang benar-benar menghasilkan teori yang sesuai dengan harapan kita. Teori kita, kalau dari judul ini, harapannya kan adalah bahwa hutan kemasyarakatan itu bisa menjadi salah satu program atau yang mendukung pemberdayaan masyarakat. Atau pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan skema hutan kemasyarakatan. Karena apa? Program-programnya berdasarkan evaluasi bisa menunjang keinginan pemberdayaan masyarakat atau bisa menunjang output pemberdayaan masyarakat. Itu teori yang mau dibangun, hipotesis yang mau dibangun seperti itu. Apakah hutan kemasyarakatan dapat menunjang pemberdayaan masyarakat? Ya, itu hipotesisnya. Apakah hutan kemasyarakatan tidak dapat menunjang pemberdayaan masyarakat? Jadi satu dapat, satu tidak. H0 dan HA. Itu nanti rekan-rekan akan belajar lebih lanjut. Sekarang kita bahas yang lebih sederhana saja. Nah, kita bisa kerangka berpikir nih. Dari kita sudah buat judul tadi di atas, yang mana yang konsep, yang mana preposisi, yang mana variabel, maka kita bisa kerangkakan dulu. Oh, ternyata kita mau uji dari hutan kemasярakatannya. Jadi konsep hutan kemasyarakatan dulu yang dijelaskan dalam kerangka berpikirnya atau kerangka teorinya. Kedua, karena tadi kita mau tahu apakah pemberdayaan masyarakat itu berjalan dengan baik atau tidak, maka kita cari konsep pemberdayaan masyarakat. Tapi kenapa hutan kemasyarakatan menjadi yang pertama? Kenapa tadi variabel, saya katakan variabel terikatnya adalah pemberdayaan masyarakat, tapi kenapa dia menjadi yang kedua? Kenapa pemberdayaan masyarakat yang bagaimana yang mau kita kaji di sini? Ternyata pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan skema hutan kemasyarakatan. Maka hutan kemasyarakatannya dulu dibahas. Nah, itu kalau saya menyusun kerangka berpikir. Hutan kemasyarakatan menjadi konsep yang awal yang harus dimunculkan di kerangka teoritik. Kedua, pemberdayaan masyarakat, karena inilah variabel kita. Nah, pemberdayaan masyarakat ini apa yang mau kita teliti, apa yang mau kita kaji? Hutan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, apa yang mau kita kaji? Kita mau evaluasi. Nah, berarti ini kan yang ketiga. Kerangka yang ketiga. Jadi kalau ini kepala, ini badan, ini kaki, dan seterusnya. Jadi nama kerangka harus runut, dia sistematis. Jadi yang pertama, yang kedua, dan ketiga. Evaluasi yang bagaimana yang mau kita lakukan, mau kita analisis terhadap pemberdayaan masyarakat dengan skema hutan kemasyarakatan. Evaluasi formatif, ternyata. Ada konsep. Di dalam evaluasi itu ada konsep evaluasi formatif. Ini ditemukan juga berdasarkan konsep, nggak bisa kita terjemahkan. Ya, Kak, konsep itu sangat penting. Nah, konsep evaluasi formatif itu seperti apa? Nah, ternyata ada dua konsep lagi. Evaluasi formatif itu dilakukan dengan konsep menilai kinerja program dan menilai faktor kemasyarakatan. Nah, inilah dia isi dari evaluasi formatif itu. Nah, jadi bisa kita buat kerangka. Misalnya kita mau meneliti tentang penyelenggaraan pelayanan pada masa wabah COVID-19. Penyelenggaraan pelayanan publik pada wabah COVID-19. Maka apa yang kita harus cantumkan pertama? Ya, bukan COVID-19-nya. Pelayanan publiknya dulu. Pelayanan publiknya seperti apa? Ya. Baru kita jelaskan wabah COVID-19-nya. Nah, wabah ini bukan saja penyakit kita jelaskan, tapi efek dari penyakit itu, masyarakat harus ngapain. Sehingga nanti kita sambungkan, kita preposisikan penyelenggaraan pelayanan pada wabah COVID-19 itu seperti apa. Nah, itu konsep. Kita harus cari dulu konsep pelayanan publik, kita harus cari konsep apa itu wabah COVID-19. Ya, biar nanti benar-benar terjawab, oh pelayanan publik pada wabah COVID-19 itu harusnya begini. Jadi harus paham dulu konsep pelayanan publik, ya, dan konsep wabah COVID-19 atau konsep COVID-19. Konsep itu bukan hanya pengertian, oh bahwa COVID-19 itu penyakit, bukan hanya itu, tapi efek dari COVID-19, situasi dari COVID-19 itu juga bisa jadi konsep. Karena saya bilang tadi, di dalam konsep bisa terdiri dari istilah-istilah, definisi-definisi, kategorisasi, ciri-ciri, dan juga hal-hal yang menjelaskan tentang konsep itu. Nah, itu misalnya sebuah judul adalah penyelenggaraan pelayanan publik pada masa wabah COVID-19. Jadi variabelnya adalah pelayanan publik, ya. Nah, di sini satu aja berarti nih. Penyelenggaraan pelayanan publik, satu variabel.
Nah, tapi kita jelaskan di mana pelayanan publiknya pada wabah COVID-19. Nah, apa yang belum ada di situ? Lokus. Di mana? Di Kota Tanjung Pinang misalnya. Di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, atau lebih konkret lagi, penyelenggaraan pelayanan publik pada masa wabah COVID-19 di RSUD Raja Ahmad Habib misalnya. Bagaimana penyelenggaraan pelayanan publik di sana? Nah, jadi itu konsep yang mau kita bangun dari judul seperti itu, ya. Nah, atau evaluasi program pemberdayaan masyarakat melalui bantuan sembako di Kota Tanjung Pinang. Nah, apa konsep yang mau kita bangun di situ? Adalah evaluasi program, ya, pemberdayaan masyarakat. Nah, yang terikat di situ adalah pemberdayaan masyarakatnya. Variabel terikatnya, variabel bebasnya adalah evaluasi program. Nah, tapi di situ ada pemberdayaan masyarakat. Apa yang mau kita kaji? Pemberdayaan masyarakat melalui bantuan sembako. Lokusnya di Kota Tanjung Pinang. Jadi konsep yang mau kita cari adalah pemberdayaan masyarakat, ya. Habis itu evaluasi program. Nah, bisa juga bantuan sosial. Nah, bantuan sembako itu kan bisa masuk ke dalam konsep bantuan sosial. Nah, itu misalnya. Ya, jadi seperti itu yang bisa saya jelaskan mengenai kerangka teoritis. Nanti jikalau masih terdapat kebingungan, saudara juga dapat membaca di buku Bahasa Indonesia yang sudah saya bagikan kepada saudara. Di situ juga ada penjelasan mengenai kerangka teoritis, atau di situ lebih kepada tinjauan teoritis. Tapi juga ada sedikit penjelasan mengenai kerangka teoritis. Namun kalau tidak paham kerangka teoritis, nanti bisa tanyakan ke saya. Intinya kerangka teoritis itu adalah kita ingin menulis suatu landasan teoritik. Nah, landasan teoritik itu terdiri dari konsep dan preposisi-preposisi sesuai dengan judul yang sudah kita susun. Di dalam judul kita itu ada variabel. Nah, variabel itu juga berasal dari konsep-konsep dari preposisi-preposisi. Maka yang dijelaskan dalam kerangka teoritis adalah konsep-konsep dan preposisi-preposisi yang ada pada judul penelitian kita atau judul karya tulis ilmiah kita. Tergantung fokus kita di mana, ya. Kalau fokusnya pada variabel tertentu, nah variabel tertentu itulah yang dijelaskan terlebih dahulu sampai variabel pada judul itu habis kita jelaskan. Ya, begitulah cara menyusun kerangka teoritis. Saya kira itu pertemuan kita. Kalau tidak jelas, silakan bisa japri ke saya lewat media sosial WA. Masih bingung seperti apa, silakan ditanyakan. Terima kasih. Selamat menjalankan proses perkuliahan. Dan nanti tugas untuk sesi ini, pastinya saudara akan diminta untuk menyusun kerangka teoritis dengan konsep-konsep tergantung dengan judul penelitian saudara. Cuma nanti pasti ada batasan. Batasannya apa? Konsep yang digunakan harus berapa banyak. Nah, itu nanti seperti itu. Ya, konsep itu ingat, konsep yang baik itu adalah sudah teruji di dalam sebuah penelitian, dan penelitian yang baik itu adalah sudah terpublikasi. Maka untuk mencari konsep-konsep berdasarkan variabel-variabel yang kita kaji, itu harus dari penelitian yang sudah terpublikasi. Cara mensitasinya sudah kita belajar kemarin pada cara mensitasi dengan aplikasi Mendeley. Saya kira itu juga masih gunakan pada sesi kali ini. Ya, saya kira itu mungkin pertemuan kita. Terima kasih, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, patuhi anjuran pemerintah dalam pembatasan sosial, dan tetap di rumah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.